Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengaruh kinerja terhadap return saham. Anggota kelompok kami yaitu Diki Febrianto, Muhammad Julhamdi, Muhammad Firly Margi, dan Muhammad Irfan Syah. Yang pertama, ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh economic value added, aliran kas operasi, laba sisa, laba, operating leverage, market value added, dan dividen yield terhadap return saham. Data dipilih menggunakan purposive sampling method, dan terdapat 26 perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai 2011 yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan regresi Belanda untuk menganalisa data. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa economic value added, aliran kas operasi, laba sisa, laba, market value added mempunyai pengaruh terhadap return saham. Sedangkan operating leverage dan dividend yield tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Selanjutnya ada teori signaling. Teori ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang baik yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dijadikan tanda bahwa perusahaan telah beroperasi secara baik. Sunardi 2010. Menurut Zainuddin dan Hartono 1999 dan Sunardi 2010, informasi yang diberikan perusahaan melalui laporan keuangan dapat dijadikan sinyal bagi investor untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Jika laporan tersebut memberikan nilai yang positif, maka diharapkan pasar dapat memberikan reaksi. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan volume perdagangan saham yang dikarenakan investor menggunakan informasi yang ada untuk dianalisis sehingga terjadi perubahan volume dalam perdagangan saham. Sunardi 2010. Laba sisa dan return saham. Laba sisa merupakan perolehan laba yang melebihi jumlah dana yang dikenakan atas pusat investasi perusahaan. Dalam manajemen keuangan, banyak metode untuk menilai investasi. Pada dasarnya, penilaian investasi dapat dilihat dari laba dan arus kas perusahaan. Menurut Bearfield et al. 2003 dalam Trisnawati 2009, menyatakan bahwa laba sisa merupakan perolehan laba yang melebihi jumlah dana yang dikenakan atas pusat investasi perusahaan. Jumlah dana yang dikenakan dihitung dari perkalian antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan aset bersih yang digunakan dalam operasi perusahaan. Nilai laba sisa yang positif menunjukkan terdapat selisih antara laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan biaya modal dalam aset operasi perusahaan. Hal ini berarti dapat menciptakan kemakmuran bagi para pemegang saham. Demikian pula sebaliknya. Nilai laba sisa yang negatif menunjukkan penurunan kemakmuran pemegang saham. Prado dan Kristiawan 2004 merupakan penelitian yang menunjukkan bahwa laba sisa tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati 2009 menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Pardado dan Kristiawan. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati yang menyatakan bahwa laba sisa berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. H3 laba sisa berpengaruh terhadap return saham. Oke, berikut saya akan membaca tentang operating leverage dan market value added. Untuk operating leverage merupakan penggunaan biaya operasi tetap untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan penjualan terhadap laba perusahaan sebelum bunga dan pajak. Gitman 2012. Semakin tinggi nilai operating leverage, perubahan dalam kegiatan penjualan akan sangat berdampak terhadap laba perusahaan. Akibat fenomena ini, gabungan biaya yang dipilih perusahaan dapat berpengaruh terhadap risiko operasi serta tingkat laba. Dan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati 2009 menunjukkan bahwa operating leverage tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian lain dari Medeiros et al. 2003 dalam Trisnawati 2009. Berikut untuk market value added merupakan selisih antara harga saham perusahaan di pasar dengan total modal yang diinvestasikan atau nilai
ekuitas perusahaan menurut Young dan O'Brien 2001 dalam Kartini dan Hermawan 2008. Tujuan perusahaan yang semula untuk mencari laba sebanyak-banyaknya kini beralih untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Kartini dan Hermawan 2008 karena jika memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, maka investor akan berinvestasi dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan kini beralih untuk meningkatkan nilai perusahaan dibandingkan peningkatan laba secara besar-besaran selain penggunaan economic value add untuk penilaian. Berikut yaitu pengaruh economic value add terhadap return saham. Variable economic value add (AFA) menunjukkan tingkat signifikan 0,020 dengan nilai koefisien 7819E-4. Hal ini menunjukkan H1 berhasil diterima. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Subita 2010. Economic value add berpengaruh secara positif karena economic value add menggunakan laba dan biaya modal dalam penghitungannya. Jika economic value add meningkatkan, maka dapat dikatakan bahwa laba yang diperoleh perusahaan dapat menutupi biaya modal dan dikeluarkan oleh perusahaan sehingga investor akan menerima pengembalian dari selisih tersebut. Jika economic value add meningkatkan, maka dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini ada penutup. Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan economic value added, arus kas operasi, residual income, earnings mempunyai pengaruh terhadap return saham. Sedangkan operating leverage, market value added, dividend yield tidak mempunyai pengaruh terhadap return saham. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada industri manufaktur saja, sehingga jenis industri lain tidak tercakup dalam penelitian ini, dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, yaitu menggunakan 7 variabel independen saja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel yang digunakan. Tidak terbatas hanya perusahaan manufaktur, tetapi dapat menggunakan sampel perusahaan yang non-manufaktur. Dan penelitian selanjutnya dianjurkan untuk memasukkan variabel-variabel ekonomi makro yang tidak teliti. Yang tidak teliti dalam penelitian ini seperti price earnings ratio, return on asset yang diduga mempengaruhi return saham. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.